Percaya dirimu menyayangiku, duhai kekasih, duhai kekasih. Takkanlah pupuk cintamu tersiram derasnya air hujan. Takkan lekang kasihmu tersengat teriknya matahari. Terpaan badai gelombang tak dapat memisahkan kita. Aku percaya dirimu menyayangiku, duhai kekasih, duhai kekasih. Mau jadi apa kamu? Benar-benar bikin malu. Masa tinggal kelas lagi? Kamu lihat Puspita itu sudah kuliah. Kamu masih kelas 2 SMA? Kamu gak malu apa? Kamu gak malu kelas sama anak kampung? Ha? Kamu bikin mama malu, bikin mama malu. Masa hampir tiap tahun kamu tinggal kelas. Pokoknya kamu harus pindah sekolah. Bawel amat sih. Wah, kamu tinggal kelas lagi ya? Bukan urusan lo kali. Ya, maaf kalau gitu. Tapi boleh aku tahu kesulitan kamu di SMA? Semuanya. Puas lo? Arthur, semua itu akan mudah kalau kamu rajin belajar dan gak suka bolos. Udah deh, sekarang lu keluar aja. Arthur, denger dong. Ma, kamu kenapa? Arthur tinggal kelas lagi. Aku heran. Sebenarnya anak itu mau jadi apa sih? Itu gak habis-habis. Hampir tiap tahun Pak dia tinggal kelas. Mau jadi apa coba? Jadi anak itu barangkali. Kamu kenapa sih? Bicara serius begitu? Dia kan anakmu juga. Ya aku mesti bilang apa? Karena dari kecil dia sudah kamu istimewakan. Apapun juga keinginan dia, kamu ikuti. Tapi akhirnya apa? Semua isi rapotnya itu merah. Tidak seperti Puspita. Dia tidak diberi apa-apa. Dia cuma hanya les bahasa Inggris. Tapi di sekolah dia yang terbaik. Dan setiap tahun dia juara, Ma. Kamu kenapa sih? Terus memuji Puspita. Sebenarnya dia anak siapa? Ya anak kita dong, kan udah diadopsi.
Dulu sebelum kamu bawa ke sini. Anaknya artis sama Parjo, kenapa tanya Aku nggak lagi? percaya. Aku curiga, jangan-jangan dia anak kamu. Astagfirullahaladzim. Kenapa sih kamu ngawur berkepanjangan? Dari pertama kan aku sudah bilang, sebelum ibunya meninggal, dia menitipkan putrinya sama aku. Tapi sayangnya kamu sama Puspita sangat berlebihan. Karena dia memang harus disayangi. Dia tidak pernah macam-macam, Ma. Dari kecil. Tidak seperti Arthur, yang kamu sayang-sayangnya itu. Arthur anak kandungku, lahir dari rahimku. Apa aku salah memanjakan dia? Surti! Surti! Iya, Non. Ambilin gua minum. Iya, Non. Surti! Iya, ini, Non. Ini, Non. Lama banget sih. Maaf, Non. Bawain sepatu sama tas gua ke atas. Iya, Non. Yum, lagi ngapain? Gue baru aja kelar nyetrika. Terus abis itu mandi, dandan deh. Maunya Tuan sih. Kalau Tuan udah dateng, gue harus udah mandi, dandan yang cantik, pakai parfum. Tahu nggak? Tuan beliin minyak wangi gue, botolnya kecil, tapi harganya mahal loh. Surti! Telepon sama siapa kamu? Enggak, Konya, ini Iem. Itu pembantu yang di ujung. Telepon jangan dipakai buat ngobrol. Enggak, Konya, Iem yang telepon. Kata Tuan, kalau telepon bunyi harus diangkat. Oh, mulai kurang ajar kamu ya? Hah? Halo? Iya, Sarah. Ada apa? Hah? Astagfirullahaladzim. Ada apa, Pak? Tante Bella membunuh pembantunya Surti. Membunuh siapa, Pak? Surti pembantunya. Sarah? Iya. Kamu jangan berteriak. Iya, Om ngerti, ya. Kamu tunggu Om, sebentar lagi Om ke sana. Ya? Iya. Pita, Iya, kamu Pak. ambil peralatan Papa di kamar. Papa tunggu kamu di mobil. Iya, Pak. Ya? Sarah? Udah, Sarah. Kamu tenang. Sarah takut. Sarah nggak mau tinggal di sini lagi. Tenang. Hari. Iya, Bang. Apa-apaan sih kamu? Hah? Gara-gara perempuan ini, Bang. Kamu yang bikin aku. Kamu main sama pembantu. Aku kurang apa? Kamu itu terlalu cantik. Kamu jadi sombong. Kamu terlalu sibuk merawat badan kamu dan kamu selalu pergi sama teman-teman kamu. Kamu tidak pernah mau melayani suami. Hei! Kalian ini benar-benar seperti orang tidak berpendidikan. Kenapa harus membuka aib di sini? Nanti di kantor polisi atau di pengadilan. Mari, Bu. Ikut kami ke kantor. Aku tidak mau di penjara. Sarah, aku tidak mau ditahan. Mama saya jadi bawa. Sarah, udah tenang, Sarah. Sarah. Cukup, mari, Bu. Udah, diam dong, Sarah. Bang, nitip anak saya ya, Bang. Iya. Sarah, kamu ikut Om sama ikut Tante di rumah ya. Udah, kamu gak usah nangis. Iya. Udah. Sarah nggak mau tinggal lagi di sana. Sarah takut. Ya udah, Sarah di sini aja. Nanti sekamar sama Ita ya. Sarah nggak mau sekolah lagi. Sarah benar-benar malu. Nanti Sarah bisa kok pindah sekolah. Nanti tante yang urus, ya? Sarah juga benci sama mama papa. Sarah nggak mau jadi anak mereka lagi. Iya. Sarah boleh kok jadi anak tante dan om. Boleh, Tante? Pak, jawab dong. Iya. Kamu boleh menganggap Om ini sebagai papa kamu dan Tante mama kamu, ya? Om. Iya. Ya udah Ita, ajak dia ke kamarmu. Iya, Ma. Ayo, Sarah. Istirahat ya. Kasihan dia ya, Pak. Kenapa sih Hari dan Bella itu bisa konyol? Iya. Mereka itu biasa hidup ngawur.
merasa dirinya pintar, tapi tidak memiliki kecerdasan emosional. Sama antara Puspita dengan Arthur. Kenapa? Kenapa kamu selalu mengagung-agungkan Puspita? Kamu lihat sendiri kan? Sejak kecil kamu perlakukan dia dengan tidak adil. Tapi Puspita tumbuh sebagai anak yang cerdas dan memiliki kepribadian. Arthur apa? Kamu? Hah? Jangan ikutin! Jangan! Sarah, kamu kenapa? Kamu kenapa? Surti! Mana nggak ada. Udah, kamu tenang ya. Tadi dia di sana, Sarah lihat. Yaudah, kamu tenang ya, kamu tenang. Kamu cuma mimpi, Sarah. Sarah takut beneran, Nita. Ya udah, sekarang tidur lagi ya. Oke? Ya udah, kamu tenang ya. Tenang. Loh, Sarah kemana? Tak, kok yang beresin? Emang gak ada pembantu? Saya udah biasa dari kecil, Sarah. Kamu dari mana? Dari kamarnya Arthur. Kamarnya Arthur tuh lengkap banget tahu. Ada DVD, home theater, sama komputer. Tapi kok di kamar lo cuma ada komputer doang? Semua di rumah ini Mama yang ngatur. Papa jarang di rumah. Karena Papa sibuk di rumah sakit. Berarti pilih kasih dong. Ya, itu biasa. Saya memang udah biasa dibedakan dari kecil. Arthur, mulai sekarang kamu nggak boleh bawa mobil sendiri. Ma. Kamu diantar sopir. Dan Ita ikut dia sampai sekolah. Loh, kan bisa dianterin Mang Udin, Mah. Apa sih kamu masih ngebata juga? Apa ya? Si Udin itu bisa disogok sama dia. Iya, Mah. Ita pamit dulu, Mah. Sayang, sudah bangun. Temenin Tante makan yuk. Iya, Tante. Tante. Hah? Kata Puspita, Tante suka ngebeda-bedain Puspita sama Arthur dari kecil ya? Siapa yang bilang? Puspita, Tante. Katanya kamar Arthur tuh lengkap. Tapi kamar Puspita cuma ada komputer doang. Enggak begitu. Dia aja nggak mau dikasih apa-apa. Tapi kamu jangan begitu ya. Nanti kalau kamu perlu apa-apa, kamu tinggal minta sama Tante, ya? Iya, Tante. Ita itu suka bohong. Tapi untung sekarang ada kamu. Jadi, kalau kamu tahu apa-apa mengenai si Ita itu, kamu lapor pada Tante, ya? Iya, Tante. Ayo makan. Udah sono pergi. Iya, tapi kamu masuk dulu. Pesan Mama tunggu kamu sampai masuk. Iya deh, gue pergi nih. Gue masuk ya. Hati-hati, Arthur. Ayo jalan. Bro, ayo cepet bro. Oke bro. Ayo cabut. Minuman datang. Wah, pucuk dicinta ulam tiba nih. Bukan ulam, tapi sirup. Rakus. Haus tahu? Rakus. Haus. Oh ya, mana buku bagusnya? Tunggu. Ini, aku kasih satu dulu. Tapi awas, jangan sampai rusak. Emang pernah? Malah aku yang selalu ngasih sampul ke bukumu. Iya nggak? Ganteng juga tuh Iya, pacarnya iya. Puspita. Aku senang. Kamu orangnya telaten. Nanti kalau kita kawin, pasti semua koleksi buku aku rapi semua. Kawin? Hmm. Berapa abad lagi ya? Belum kepikiran tuh. Ya kalau menurut terminologinya Hairil Anwar sih 1000 tahun lagi juga nggak apa-apa kok. Udah kiamat. Iya kan? Aku pulang dulu ya. Oke, nanti kalau udah nambah 1 bab aku baca ya. Gampang. Ciciknya gede banget. Lihat deh. Kamu, Apa? Kalau aku minta kamu nggak kasih kan?
Nakal. Dadah. Ita itu suka bohong. Tapi untung sekarang ada kamu. Kalau dia ngomong apa-apa, laporin tante ya. Biar tante tegur dia. Aduh, sengaja ya? Oh, lecet ya? Lecet. Aduh. Ngeri banget sih. Sengaja lah ya. Gimana sih? Ah, yaudah. Sopan Kita banget. kenal aja ya. Ayo dong. Aduh, kurang ajar banget. Pesek, pegang-pegang lagi. Sama lu aja deh. Gak sopan. Kok gitu sih? Biasa bro, cewek zaman sekarang. Muna-muna. Lu nya aja kali kegatelan. Jaim bro, cewek zaman sekarang jaim. Lagu. Woi. Lu yang gangguin cewek sekolah kami ya? Enggak bro ya. Ya kita cuma... Lu juga kak? Tadi mesra-mesraan sama Mario, Tante. Ita, sini dulu kamu. Ada apa, Ma? Kamu tuh mau kuliah? Apa pacaran? Hah? Apa mau kawin? Pacaran melulu. Ma, salah Ita apa? Kok Mama ngomong gitu? Jangan soalim kamu. Sarah tuh barusan ngomong. Kalau kamu tuh habis mesra-mesraan sama Mario. Ma, dia cuma mampir karena habis nganterin Ita. Ya Ita kasih minum, salah Ma. Kalau ciuman, itu bukan nganter namanya. Sarah ngomong apa sama Mama? Kamu kok jahat sih? Kamu tuh diingetin yang baik. Ngapain kamu marah? Kalau tidak benar, saya harus meluruskan. Hei! Kamu tuh berani melawan saya? Hah? Dasar anak kampung! Mama selalu gak adil sama Ita. Ah, diam! Alangkah kejam dunia bagi diriku, seakan gelap di mana-mana. Langit bagai hitam bagi diriku, terombang-ambing penuh derita. Alangkah kejam dunia bagi diriku, seakan gelap di mana-mana. Kejamnya dunia. Masih adakah cerah bagi diriku? Masih adakah sinar yang tersisa? Masih adakah cinta untukku sebagai pengobat hati yang hancur ini? Masih adakah cinta untukku sebagai pengobat hati yang hancur ini? Alangkah kejam dunia bagi diriku, seakan gelap di mana-mana. Langit bagai hitam bagi diriku, terombang-ambing penuh derita. Kejamnya dunia.
masih adakah sinar yang tersisa? Masih adakah cinta untukku sebagai pengobat hati yang hancur ini? Masih adakah cinta untukku sebagai pengobat hati yang hancur ini? Alangkah kejam dunia bagi diriku, seakan gelap di mana-mana. Langit bagai hitam bagi diriku, terombang-ambing penuh derita, kejamnya dunia. Ita itu memang pintar ngomong, suka melawan. Makanya tante suka marah-marah sama dia. Suka kasih hukuman buat dia. Tapi kalau saya disayang terus dikasih apa-apa, ya pasti saya nurut, Tante. Kamu memang anak pintar. Arthur? Itu kenapa mukanya sampai banyak-banyak begini? Arthur tuh udah dikeroyok, Ma. Dikeroyok? Kamu itu udah bandel, suka berkelahi. Kamu itu menjadi apa sih, nak? Arthur tuh udah dikeroyok, Ma. Masa Arthur mau diam aja? Arthur kan cowok, gengsi dong. Nggak mungkin. Pasti karena kamu jahil makanya kamu dikeroyok. Kamu tuh mau jadi apa sih? Hah? Kamu tuh bagaimana menjadi sarjana? Terus siapa nanti yang akan menggantikan Mama memimpin perusahaan? Siapa kalau bukan kamu? Arthur nggak mau tuh jadi pimpinan perusahaan. Terus kamu jadi apa? Kamu tuh satu-satunya pewaris Mama. Arthur tuh mau jadi pelaut, Ma. Biar Arthur bisa keliling dunia. Kamu tuh benar-benar... Dengar, jangan pernah kamu berharap itu terjadi selama Mama masih hidup. Mama otoriter, selalu mengatur. Pantas saja papa nyeleweng. Hah? Kamu tahu dari mana? Dapat dari mana kata-kata itu? Dari Mama sendiri. Mama kan yang bilang bahwa Puspita itu anak. Berarti Puspita bukan anak Mama. Arthur, kamu benar-benar menjadi sampah masyarakat. Kamu selalu bikin masalah. Hei, sebanyak apapun harta warisan yang ditinggalkan sama kamu, kalau kamu tidak punya skill, kamu tidak punya keahlian, semua akan habis. Tapi kamu juga nggak bisa maki-maki dia terus dong. Kamu kan bapaknya. Kamu juga mikirin bagaimana caranya dia bisa jadi orang. Percuma, Ma. Kamu sudah terlanjur memanjakan dia. Kamu sendiri yang merusak anak kamu, tahu kamu? Tapi kenapa papa nyalain aku? Dia kan anak kamu juga. Ma. Sejak kecil, dia kamu kasih fasilitas, kamu manjakan, kamu beri ini dan kamu beri itu. Akhirnya begini, tahu kamu? Apa salahnya? Apa? Aku punya. Ma, tapi kamu terlalu memanjakan dia. Tidak mandiri dan tidak ulet. Tidak seperti Puspita. Pintar dan tidak cengeng. Ya, terus kamu punya dia terus. Terserah. Kalau kamu mau menutup mata. Tapi kamu telah salah menanam pohon. Dan kamu rasakan sendiri akibat buah yang kamu tanam. Matiin! Aku nggak ngerti kenapa Sarah jahat sama aku. Padahal aku sayang dan kasihan ngeliat dia. Mungkin cuma mau ngambil hati mamamu aja. Supaya disayang. Tapi kenapa dia ngadu yang enggak sama Mama? Aku tetap nggak ngerti. Udah. Nggak usah dipikirin. Pikirin aja cita-cita kamu. Lulus kuliah akuntan dengan cum laude, lalu ngambil S2 finansial di luar negeri, seperti yang dijanjikan oleh Om. Baru deh kamu jadi manajer finansial di berbagai perusahaan multinasional. Terus kamu? Aku tetap jadi penulis novel dan buku sesuai bidangku. Aku bisa kerja di mana aja. Aku juga bisa ikut kamu kemana aja. Ada apaan tuh? Enggak, aku nggak mau dibohongin lagi. Mau cium lagi? Iya. Indahnya cinta yang ku rasakan bersama cinta
Cantik wajahmu, oh mempesona. Bersama kamu aku bahagia. Ku cinta kamu, ku sayang kamu. Oh bersamamu aku bahagia. Diriku bagaikan tak karuan rasa. Indahnya cinta yang ku rasakan. Bersama cinta aku bahagia. Cantik wajahmu, oh mempesona. Bersama kamu aku bahagia. Bagai terbang melayang-layang. Oh tinggi di awan. Diriku oh jauh darimu kasih. Oh gelisah. Diriku bagaikan tak karuan rasa. Indahnya cinta yang ku rasakan. Bersama cinta aku bahagia. Pak, stop, Pak. Makasih ya, Pak. Iya, mari. Iya. Siapa orang itu? Kok dia ngikutin aku? Mama, Gitu aja kok kaget. Mama ngagetin aku. Memang ada apa, Non? Tuh orang itu tuh. Tadi ada orang di situ, Mang. Mang, tutup pintunya, Mang. Cepet, Mang. Ayo dong, Mang, cepet. Mang, ayo dong, cepetan, Mang. Cepet. Sarah nggak mau, Tante. Sarah takut. Nggak bisa, sayang. Kamu jadi saksi di pengadilan itu karena kamu ada waktu pembunuhan itu. Hah? Sarah? Mama, Sarah. Cepat, kamu bilang apa? Kamu bilang Sarah pingsan. Cepat. Iya. Sarah, Sarah bangun. Dia sangat shock. Mungkin karena dia dipanggil pengadilan untuk menjadi saksi mamanya. Tapi gimana, Pak? Kalau nanti dia pingsan-pingsan di pengadilan? Ya, Papa bisa bikinkan dia surat agar dia diperlakukan baik di pengadilan. Oh ya, Arthur mana? Tadi ada di sini. Pak, kayaknya ada orang depan pagar terus ngeliatin rumah kita deh, Pak. Hah? Orang? Iya, Pak. Siapa dan mau ngapain ya orang itu? Ada apa ya? Kamu kenal sama dia? Enggak, Pak. Tadi juga waktu Papa masuk ke halaman rumah, ada yang memperhatikan Papa. Sama. Kita juga diikutin waktu pulang. Sampai depan pintu pagar lagi, Pak. Aduh. Pita, Iya, Pak. ada apa?
Itu, Pak, ada orang yang ngeliatin rumah kita lagi. Mana? Tadi ada, Pak. Sekarang kok nggak ada? Wah, siapa ya? Kenapa dia mengintai rumah kita? Nggak tahu, Pak. Papa punya musuh? Musuh dari mana? Pekerjaan Papa kan nolong orang. Ya sudah, kamu pulang jam berapa? Jam 2, Pak. Ya sudah, Papa jemput ya. Tapi, Pak, itu kursus bahasa Inggris dulu. Ya sudah, kalau gitu Papa jemput di tempat kursus bahasa Inggris kamu. Ayo, Iya, naik. Pak. Iya. Dokter, ada telepon dari ruang mawar. Pasien dokter yang bernama Pak Arman sedang kritis. Gimana nih, Dok? Waduh, saya harus jemput anak saya. Aduh, gimana? Ya sudah, Iya. terima kasih. Iya, Pak. Iya, Ita tunggu. Iya, Papa tenang aja ya. Iya, dah. Bapaknya belum datang ya? Iya. Bapak cari siapa ya? Non sendiri? Lagi nunggu siapa? Saya dijemput Papa. Dokter Sigit. Siapa yang tidak kenal Dokter Sigit Hermawan? Dokter pintar, banyak pasien. Papamu tidak pernah menikahi ibumu. Tidak pernah, maksudnya? Jangan-jangan saya memang bukan anak mama saya. Pak! Bapak! Bapak kenal dengan ibu saya? Ibu yang mana? Ya, ibu yang melahirkan saya, ibu kandung saya. Kalau kenal kenapa? Saya ingin ketemu, Pak. Buat apa? Kamu sudah punya orang tua terhormat. Bapak dokter. Ibu pengusaha. Mau ngapain? Saya ingin ketemu dengan orang yang melahirkan saya. Tolong, Pak, tolong bawa saya menemui dia, Pak. Jauh. Saya tidak peduli. Yang penting saya ketemu dengan ibu saya. Tapi saya masih punya urusan di sini. Saya harus buat perhitungan dulu sama bapakmu. Salah papa saya apa? Dulu ibumu gadis yang paling cantik di desa kami. Sehingga banyak pemuda yang ingin meminangnya. Tapi ibumu malah memilih dokter yang sudah punya istri. Sementara istri dokter itu sendiri sedang hamil dan pulang ke kota. Waktu ibumu hamil, dokter itu menyuruh kakekmu untuk mencari laki-laki yang mau menikahi gadis yang sudah hamil. Sewaktu laki-laki bodoh itu mengetahui kelakuan busuk si dokter, dia malah difitnah, telah membunuh orang, kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Kamu mau tahu siapa laki-laki bodoh itu? Laki-laki itu adalah saya. Dan dokter itu adalah papamu, Dokter Sigit Hermawan. Bapak tidak bohong. Buat apa saya bohong? Jadi benar, saya bukan anak mama. Bukan. Astagfirullahaladzim. Aduh, Pita, kamu kan Bapak suruh tunggu di sini. Ayo, tak angkat. Aduh, kenapa kamu matiin? Astagfirullahaladzim. Halo, Arthur? Puspita sudah pulang? Apa? Astagfirullahaladzim.
Cari siapa, dokter? Cari anak perempuannya ya? Hei, kamu siapa? Anak dokter sudah tidak ada di sini. Hei, di mana putriku? Hah? Di mana putriku? Sekali tekuk, aku bisa membunuh dan mematahkan lehermu. Siapa kamu sebenarnya? Hah? Belasan tahun aku di penjara. Tiap malam aku membayangkan untuk membunuh kamu. Beberapa tahun aku mencari kamu. Tapi begitu aku melihat anak gadismu, aku berubah pikiran. Hei, apapun yang aku lakukan pada kamu tidak ada kaitannya dengan putriku. Tolong, jangan ganggu putriku. Siapa bilang? Hah? Selama ini memang dia tidak tahu siapa kamu. Dia tidak tahu betapa bejat bapaknya. Tapi sekarang, dia sudah tahu. Dia tidak mau bertemu kamu lagi. Kamu siapa? Hah? Aku siapa? Coba kamu ingat-ingat. 18 tahun di penjara. Kamu memfitnah aku membunuh orang. Kamu menghancurkan hidupku untuk menutupi kejahatanmu. Parjo? Puspita! Pak, itu kenapa mukanya? Ma, Puspita mana? Dia belum pulang. Apa? Kenapa ini? Puspita diculik orang. Diculik? Iya, dan kita harus lapor pada polisi, Ma. Tapi siapa yang culik? Pak? Pokoknya diculik. Tapi tidak ada yang melihatnya. Dokter sendiri tidak tahu apa orang itu mencurigakan atau tidak. Tapi anak saya hilang, Pak. Alasan apa orang itu menculik anak Bapak? Katanya dia dendam sama saya. Sebelum memukuli saya, itu yang dibicarakannya, Pak. Dendam kenapa? 18 tahun yang lalu, waktu saya ditugaskan di kampung, polisi meminta saya untuk mengotopsi korban pembunuhan. Hasil dari otopsi itu, korban dibunuh terlebih dahulu baru ditenggelamkan. Sebelumnya mereka berkelahi soal hutang piutang. Dan di baju Parjo itu, Pak, terdapat percikan darah. Ini semua belum jelas dan pasti. Yang bisa kami lakukan, malam ini kami akan menyebarkan berita kehilangan anak Bapak. Tolong saya, Pak. Saya tidak mau terjadi sesuatu dengan putri saya, Pak. Iya, kami akan lakukan sebisa mungkin. Iya, terima kasih, Pak. Silakan diminum, Pak. Terima kasih. Bagus juga Puspita hilang. Jadi nggak ada yang resein gue lagi. Tolong saya, Pak Dharma. Begitu menemukan putri saya, cepat-cepat hubungi saya, Pak. Ya, Pak. Ya, selamat siang, Pak. Puspita kan anaknya Parjo. Dia nggak mungkin mencelakakan anaknya sendiri. Kamu tidak tahu. Ngapain sih Papa cemas? Kamu tidak tahu Parjo. Parjo itu tapi keras kepala. Sebodoh-bodohnya dia atau sekeras kepalanya dia nggak mungkin mencelakakan anaknya. Itu pemikiran dia. Karena Puspita itu bukan anak dia. Kok bisa? Parjo itu kan suaminya Narti. Narti itu sudah hamil duluan ketika dinikahkan dengan Parjo. Kamu tahu? Hamil duluan? Tapi siapa yang menghamili dia? Terus Puspita itu anak siapa? Anak siapa? Jawab. Ya nggak tahu, yang tahu itu cuma Narti. Lihat aku. Anak kamu kan? Iya kan? Pantas saja. Pantas dulu kamu begitu ngotot untuk mengadopsi Puspita. Pantas. Iya. Ternyata dia memang anak kamu. Memang anak kamu. Anak. Kamu diundang nggak? Enggak tuh. Jadi nggak ke sana? Enggak ke sana. Enggak. Malu dong nggak diundang ke sana.
Kelihatannya Om lesu banget deh. Oh ya Tante, udah ada kabar dari Puspita? Belum. Kok bisa-bisanya dia kabur sama pacarnya? Kabur gimana? Orang Mario bolak-balik ke sini melulu. Siapa tahu cuma pura-pura. Mungkin sekarang Puspita sama dia. Soto banget sih lu. Sudah. Kalian kan libur. Tante ke kantor dulu ya. Teruskan sarapannya. Kalau nggak ada Puspita di rumah ini tuh tenang. Tante juga nggak sering marah-marah lagi. Lu emang senang kan kalau Ita nggak ada di rumah? Ini ibumu. Apa? Ibuku sudah meninggal. Iya. Mei 1988. Tanggal meninggalnya sama dengan tanggal kelahiranku. Ibumu meninggal waktu melahirkan kamu. Kasihan sekali. Dia terlambat ditolong. Karena Dokter Sigit menemani istrinya yang juga melahirkan di kota. Sebelum ibumu meninggal, dia menitipkan kamu ke Dokter Sigit. Kemudian kamu dibawa ke kota, lalu diangkat jadi anak. Ternyata benar. Aku bukan anak mama. Pantas mama jahat sama aku. Dari kecil mama jahat sama aku. Ternyata aku bukan anaknya. Ibu. Sekarang impas. Dokter Sigit pasti hancur kalau anak. Ibu. Sudahlah. Kamu cantik sekali. Kamu mau apa? Diam. Puspitanya ada? Nggak ada tuh. Kemana sih? Dari kemarin HP-nya mati. Tadi nggak ada di kampus. Puspita hilang. Hilang? Hilang gimana sih? Ya diculik orang. Siapa yang nyulik? Tahu. Kemarin dia hilang tuh dari tempat kursusnya. Udah dilaporin polisi kok. Mendingan Mario masuk aja dulu. Ntar saya bikinin minum. Enggak. Makasih. Saya pergi dulu. Itu amat sih. Emang gak ada cewek lain apa di sini? Kok jadi lu yang sewot sih? Lu naksir sama dia? Siapa yang bilang? Lu punya mata tuh yang bicara. Dasar. Ya urusan orang dong. Kenapa sih? Di mana engkau di mana? Di mana engkau di mana? Ku cari-cari di mana-mana. Oh kekasihku, kemana aku mencari, kesana sini tak ku temui. Duhai kekasihku, kemana aku
Dengar sayang, ku mencintaimu. Hidup sunyi tiada arti tanpa dirimu. Oh pulanglah duhai sayang, ku kesepian. Pulanglah kasihku sayang, kesana sini tak ku temui. Duhai kekasihku, kemana aku mencari? Dengar kasih, dengar sayang, ku mencintaimu. Hidup sunyi tiada arti tanpa dirimu. Oh pulanglah hai sayang, ku kesepian. Pulanglah kasihku sayang, kesana sini. Hai kekasihku, kemana aku mencari? Pak, Bapak nggak apa-apa? Enggak nak. Saya cuma kaget aja. Masya Allah. Udah, pinggir. Udah. Mobil ini nggak nabrak. Lihat orang di jalan. Turun! Dia nabrak kok. Diam lo. Jangan takut ya. Sekarang kita minggir aja. Kita ke kantor polisi. Apa? Udah, bubar. Papa? Monica, kamu tidak apa-apa kan? Enggak, Pak. Untung aja ada Bang Mario, Pak. Kalau enggak, aku nggak tahu deh. Mungkin aku udah dibakar sama orang-orang itu. Terima kasih Mario, kamu sudah selamatkan anak saya. Sama-sama, Pak. Orang sekarang memang maunya main hakim sendiri. Main kekerasan, main serbu. Sakit. Bapak kok malah ngomel sih? Maaf, Bu. Saya memang paling tidak suka pada orang yang main hakim sendiri. Ya, sekali lagi, saya ucapkan terima kasih sudah menyelamatkan anak saya. Loh, masa cuma makasih doang sih, Pak? Terus? Anak saya memang sudah gede, tapi masih suka manja. Oh ya, ngomong-ngomong, Bung sendiri sudah kerja atau masih kuliah? Saya masih kuliah sambil kerja. Oh, Kok bisa? Emang kerja apaan? Saya pengarang. pengarang lagu? Bukan, pengarang buku dan novel. Ah, novel? Wah, kebetulan banget. Papaku ini kan seorang produser film dan sinetron. Ya, Oh, ya? siapa tahu aja ceritanya bisa difilmin. Iya kan, Pak? Iya, boleh. Bisa.
Kalau sudah selesai, Om ingin baca. Siapa tahu ceritanya menarik dan bisa difilmkan. Ada Om, satu udah jadi kok. Boleh. Terus sekarang di mana? Ya, masih di komputer, di kosan. Ya udah, sekarang ambil. Yuk. Ayo. Iya. Iya, saya juga baru nyampe rumah. Tapi kelihatannya belum ada. Iya. Kenapa sih selalu Puspita yang dia pikirin? Sudah ditelepon berapa kali? Coba kalau dia libur dulu untuk menyelesaikan masalah ini. Kok sepi banget ya? Sarah? Arthur? Kemana kalian? Dari mana? Dari mana kalian dapatkan CD ini? Hah? Dari mana? Itu... Sejak kapan? Sejak kapan kamu nonton CD seperti ini? Sejak kapan? Enggak kok, Ma. Itu cuma iseng aja. Iseng? Kamu bilang nonton seperti ini iseng? Lagian teman Arthur udah biasa kok. Teman-teman kamu udah... Kamu gak perlu ikut... Sekarang, kamu katakan pada Tante sudah berapa kali kamu nonton film CD seperti ini? Enggak, cuma baru satu kali, Tante. Sarah minta maaf, Sarah. Sekarang, kamu ikut Tante ke dokter. Ngapain? Sudah perunannya. Kamu tes urin, tes segalanya. Ayo cepat, cepat. Pakai ketahuan segala lagi. Untung Sarah belum kenapa-napa. Ya Tuhan, kenapa mereka bisa begitu? Tapi Pak, mereka tidak merasa saudara dan tidak dibesarkan sama-sama. Ma, lalu Sarah itu dikemanakan? Mama kan tahu mamanya itu dipenjarakan. Dan papanya kita tidak tahu ada di mana. Ya gimana caranya Papa cari dan minta dia untuk ngurus putrinya. Dan Mama lihat Sarah itu sedikit ganjen. Mama jangan nyalahkan Sarah. Yang jauh lebih salah itu Arthur. Dia yang bisa membedakan mana yang salah dan mana yang tidak. Turunan siapa? Maksud kamu? Bukan niru kamu. Nafsu diumbar di mana-mana. Arthur? Iya, Pak. Sini kamu. Kamu benar-benar keterlaluan ya. Tahu kenapa selama ini Papa selalu marah sama kamu? Tapi yang kali ini kamu benar-benar keterlaluan. Moral kamu begitu bejat. Sarah itu kan adik kamu. Seharusnya kamu melindungi dia dan menjaga dia. Bukannya memperlakukan dia, mengajak dia berbuat yang tidak-tidak. Tahu kamu? Arthur, dengar yang Papa bicarakan. Dengar, Pak. Kamu mau berjanji? Kalau kamu mengulanginya lagi, hukuman apa buat kamu? Hah? Biar Arthur nggak sekolah lagi saja. Astaghfirullahaladzim. Itu yang benar-benar kamu inginkan. Tidak mau sekolah, iya kan? Papa itu nggak adil. Papa bisa melakukan hal yang lebih buruk dari Arthur, kan? Apa maksud kamu? Itu Puspita. Kenapa dengan Puspita? Anak siapa itu, Pak? Mama sering bilang kalau dia itu anak... Kurang ajar, kamu keterlaluan ya? Dia itu anak Papa dari gadis kampung, kan? Astaghfirullahaladzim. Jangan Kamu... sembarangan. Hei, kalau kamu tidak mau diatur lagi, kamu boleh pergi angkat kaki dari rumah ini. Pergi kamu. Tidak. Kamu tidak bisa mengusir dia seenaknya. Ini bukan rumah kamu, tapi rumahku, rumah dari orang tuaku. Jadi, kamu menginginkan aku pergi dari rumah ini? Ya. Hah? Boleh. Papa? Kamu nggak apa-apa, sayang? Kamu sih bandel banget. Bang Mario? Bang Mario? Bang Mario? Monica? Bang Mario? Bang Mario ada kabar gembira. Kabar apa? Cerita Bang Mario diterima dan Papa tertarik untuk memfilmkannya. Yang benar? Kamu disuruh ke kantor sama Papa untuk ambil uang panjarnya. Yes! Senang kan? Tentu dong. Pokoknya aku mau minta traktir sama kamu ya. Beres. Selamat ya. Puspita? Puspita! Puspita! Puspita!
Andaikan detik ini masih bersama, hatiku takkan luka, takkan luka separah ini. Di dalam, mah. Pak, kamu mau kemana, Pak? Kamu mau kemana bawa barang sebanyak itu? Kamu bilang ini rumah kamu dan saya harus pergi dari rumah ini. Tapi maksudku pernikahan kita, saya tidak menginginkan seperti ini. Memang lebih baik seperti ini. Karena dalam segala hal kita sudah tidak sependapat. Bahkan mengurus anak sekalipun kita sudah tidak sependapat. Tapi saya tidak merasa seperti itu, Pak. Iya, karena kamu terlalu angkuh. Sampai-sampai anak kamu mengatakan bahwa saya ini laki-laki dan Puspita itu adalah anak. Saya tidak terima semua ini, tahu kamu? Tapi ini kan bukan masalah Puspita, masalah kita. Semuanya. Biar kamu tahu, saya sadar sekali, ya, bahwa saya tidak dihargai di rumah ini. Puspita itu diperlakukan sangat tidak adil belasan tahun. Puspita lagi. Kenapa harus selalu Puspita? Tapi tunggu dulu, Pak. Oke. Apa? Kalau memang kamu mau bercerai, kamu tidak bisa meninggalkan aku begitu saja. Tapi kalau kamu ingin cerai, selesaikan dulu masalahnya. Apa yang mau diselesaikan? Bagaimana? Bagaimana dengan pembagian harta? Bagaimana anak-anak? Harta apa? Kamu tahu, aku tidak akan ambil sedikit pun juga harta peninggalan dari bapak kamu. Terserah kamu mau didik dia seperti apa. Tapi anakku cuma Arthur. Itu terserah kamu. Aku akan didik Puspita, tahu kamu? Hanya karena pertengkaran ini, kamu tega meninggalkan aku. Kamu tega menyakiti aku. Jangan harap kamu kembali ke rumah ini. Tante, Om mau kemana? Saya mau. Ya, kamu bukan siapa-siapa di sini. Jadi lebih baik kamu pergi. Pergi. Kalau Tante mengusir saya pergi kemana? Terserah. Kamu mau ikut mama kamu, mau ikut om kamu, terserah. Ini bukan rumahku lagi. Tapi aku akan kemana?
Mama dari kecil suka nggak adil. Tapi aku tetap mencintai Mama dan Papa. Tapi sekarang semuanya udah berubah. Puspita. Sarah mau kemana? Mau kemana, Sarah? Aku udah diusir Tante. Kenapa kamu diusir? Tante mau Om cerai sekarang. Cerai? Terus sekarang kamu mau kemana, Sarah? Aku bingung, Tak. Aku nggak tahu kemana. Ya udah, kamu tenang ya. Kamu tenang. Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Tolong saya, Pak. Saya tidak mau terjadi sesuatu dengan putri saya, Pak. Iya, Pak. Baik, Pak. Baik. Terima kasih banyak, Pak. Iya. Pak. Ita. Papa. Ita, kamu kemana aja? Kamu gak apa-apa kan? Kamu diculik orang, iya? Kalau begitu, kita lapor polisi agar penculiknya ditangkap. Kamu diculik Parjo kan? Iya kan? Enggak, Pak. Ita nggak diculik. Dia pukuli Papa. Katanya dia mau culik kamu. Kamu mau dibawa sama dia. Enggak, Pak. Ita nggak diculik. Ita pergi karena keinginan Ita sendiri. Tah, kamu tahu, Papa hampir mati mikirin kamu, Tah. Ita ingin melihat kuburan ibu kandung Ita, Pak. Jadi kamu sudah tahu semuanya? Parjo. Pak, sekarang Papa nggak usah mikir Ita. Ini Sarah. Dia perlu diurus, Pak. Sarah, kamu kenapa? Dia diusir dari rumah. Cari siapa? Puspitanya ada, Tante. Puspita udah nggak tinggal di sini. Tadi dia dari kos-kosan saya, Tante. Saya nggak ada urusan. Asal kamu tahu, Puspita dan bapaknya sudah tidak tinggal di sini. Silakan cari ke tempat lain. Ayo masuk. Inilah rumah Papa. Kita harus mulai hidup baru. Begitu juga dengan kamu, Sarah. Om sudah telepon Papa kamu. Nanti kamu akan dijemput. Oh. Kamu tidak usah bersedih. Inilah yang namanya hidup. Sedih dan tawa sering beriringan meskipun perbandingannya sangat tipis. Seperti Om. Tidak ada yang pernah menyangka bahwa rumah tangga Om ini akan berantakan. Tidak ada yang tahu. Ita. Iya, Pak. Papa minta maaf. Iya, Pak. Atas apa yang menimpa kamu. Dan apa yang kamu ketahui tentang Papa. Iya, Pak. Bagi Papa, kamu tetap anak Papa. Kamu adalah anak yang Papa bangga-banggakan dari kecil. Iya, Pak. Maafin Papa ya, sayang. Papa. Puspita, tunggu, Tak. Kamu kemana aja sih? Katanya kamu diculik. Aku cuma sekali, Tak, sampai aku nggak bisa tidur berhari-hari. Tak, yang kemarin itu Monica, anak produser film. Waktu itu saya nolongin dia dari keroyokan massa. Terus papanya pakai novel aku untuk dijadiin cerita film, Tak. Tak, dia kemarin datang cuma mau ngasih tahu doang. Oh ya, Tak. Kemarin aku nyusul ke rumah kamu. Tapi mama kamu bilang kamu dan Om nggak tinggal di sana lagi. Emangnya ada apa, Tak? Dia bukan mama saya. Dan saya bukan anaknya. Udah, Tak. Sabar ya. Ya sudah, kita cari tempat dulu ya. Oke? Yuk. Ternyata benar. Aku ini bukan anak mama, aku anak adopsi. Tak,
Jangan sedih lagi ya. Bagaimanapun kamu tetap wanita yang paling aku cintai. Ya? Pantas. Mama jahat sama aku sejak kecil. Tak. Jangan dipikirin lagi. Oke? Pikirin aja cita-cita dan cinta kita. Ya? Kamu kan pengen jadi akuntan yang jago finansial. Sedangkan aku ingin jadi penulis yang terkenal. Oke? Bang Mario? Maaf, aku nggak tahu. Monica? Kelihatannya dia marah, Mario. Kenapa harus marah? Ya mana aku tahu. Mungkin dia jatuh cinta sama kamu. Nggak mungkin lah jatuh cinta dalam beberapa hari. Bagiku Monica itu cuma penghubungku dengan papanya aja. Urusan novel. Ya nggak apa-apa juga kan, sekalian urusan cinta. Penulis jadi menantunya produser, enak kan? Tak. Kok kamu ngomong kayak gitu sih? Tak. Mau kemana, Tak? Tak. Tak. Jangan gitu dong, Tak. Aku senang kamu cemburu. Berarti kamu itu mencintai aku. Tapi cemburu itu juga harus rasional dong. Selama ini aku senang dan bangga sama kamu. Karena apa? Karena kayaknya kamu itu rasional. Tak, ayo dong. Aku jadi sedih nih. Aku lebih sedih. Karena baru pergi berapa hari semua udah berubah. Tak, aku nggak berubah. Tak. Cewek itu. Pak Alex, papanya Monica. Ya, Pak. Saya sendiri. Apa? Ya Allah. Monica kecelakaan. Saya disuruh datang ke sana. Ya udah, pergi sana. Tak. Pak, bagaimana keadaannya? Itu sudah nggak sadar. Wajahnya terluka parah. Arthur, kamu sedih nggak melihat keadaan keluarga kita seperti ini? Sedih, Ma. Mama juga sedih. Mama merasa bersalah. Mama seperti memendam sakit hati semenjak Papa membawa Ita ke sini. Dan sakit hati itu menimbulkan kesalahan besar selama belasan tahun. Seharusnya Mama bisa menerima semuanya dengan ikhlas. Mama ingin melakukan upaya terakhir. Mama ingin kamu datang menemui Papa dan Ita sebagai permintaan tanda maaf. Arthur, Ma. Ya, kamu nggak perlu ngomong apa-apa. Pokoknya datang, menunjukkan bahwa kamu merasa kalau Papa itu masih sebagai papa kamu dan Ita sebagai adik kamu. Tapi kalau semua itu tidak berhasil, kita harus mengambil langkah lain. Mama lebih memilih tinggal di luar negeri. Mama malu tinggal di sini. Monica? Maaf, Pak, dia belum sadarkan diri sementara ini. Dokter, bagaimana keadaan anak saya, dokter? Dia akan baik, Pak. Operasi berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Terima kasih, dokter. Terima kasih. Tapi kemungkinan
Wajahnya memerlukan operasi plastik, Pak. Operasi plastik? Karena luka di wajahnya ada 38 jahitan, Pak. 38? Iya. Dan matanya... Matanya kenapa, dokter? Sepertinya matanya tak dapat diselamatkan. Berarti buta, dokter. Ya Allah. Pak. Dia akan buta. Apa? Buta? Bukan cuma itu aja. Mukanya rusak 38 jahitan. Ya Allah. Percuma aku hidup, Pak. Nggak boleh ngomong gitu, sayang. Kamu anak papa satu-satunya. Kamu pasti sembuh, nak. Kita akan berobat sampai ke luar negeri. Ya. Tapi aku kan tetap buta, Pak. Aku udah gak ada gunanya lagi untuk hidup. Lebih baik aku mati. Sayang, nggak boleh ngomong gitu, nak. Kamu pasti sembuh. Tak. Ini semua karena ngeliat aku dengan kamu, Mario. Akhirnya dia pergi dan marah. Tak. Jangan salin dirimu, ya. Ini semua sudah takdir Tuhan. Saya ngajak kamu ke sini untuk menunjukkan kalau saya juga bersalah, Tak. Saya juga sangat sedih dan prihatin sama dia. Tapi bukan salah saya, bukan. Memang kita yang membuat dia marah. Tapi bukan salah kita kalau dia nabrak tiang listrik. Siapa yang mau kayak gitu? Nggak ada, Tak. Tapi Mario, mungkin karena dia mencintai kamu. Tak. Aku sudah punya cinta yang lain. Yaitu kamu. Cuma kamu. Ya. Seperti kata papa kamu. Tangis dan cinta memang sering berdampingan dengan batas yang sangat tipis. Kita semua mempunyai takdir masing-masing. Dan kita semua harus bisa menerima, memelihara cinta dan takdir kita. Ya. Mau apa kamu kemari? Kamu sudah merusak hidup aku dan merusak hidup putriku. Kamu tahu itu? Justru hidupmu yang harus dihancurkan. Karena kamu sudah menghancurkan hidup saya. Hah? Biar impas. Ya kan? Tadinya saya membawa anakmu ke kampung. Dan saya akan... Biar kamu merasa apa yang saya rasakan selama ini. Lalu mau kamu apa? Saya ingin merampok harta kamu. Heh? Kamu kaya kan? Keterlaluan kamu. Kamu kira kamu siapa? Aku akan kirim kamu lagi ke penjara. Tahu kamu? Akan kubunuh kau. Maafkan Papa, Ma.